Baik, Bapak Ibu semua, teman-teman, Ustadz Muhammad Ilham Muhtar LCMA adalah nama lengkap dari pemateri kita. Beliau adalah Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atau yang lebih dikenal di kita Ahwalus Sahsiah di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan sebagai dosen tetap juga di beliau kelahiran teman-teman kalian ada yang dari Sinjai juga kayaknya. Ini adalah Sinjai. Pendidikan beliau S1-nya S2-nya di Makassar tentunya, dan beliau nama setelah di anggota Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Beliau juga adalah anggota Komisi Sulawesi Selatan dan juga pengurus MUI Sulawesi Selatan. Nah, baik, itu adalah perkenalan saya. Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan sedikit aturan mengenai pertemuan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya akan memute ya, saya akan membisukan semua peserta pada malam hari ini sebelum kita memulai materi bersama Ustadz Ilham. Kenapa? Barangkali di sela-sela kegiatan kita, kajian kita pada malam hari ini, ada yang masih membicarakan tentang keluarga yang tidak layak untuk didengarkan oleh halayak umum yang ada di kelas kita pada malam kali ini. Itu juga untuk menghindari itu, bagi yang agar kita tidak terlalu ribut juga. Namun pada intinya Bapak Ibu untuk membuat kegiatan kita pada malam hari ini lebih maksimal gitu. Dan terima kasih atas teman-teman Bapak Ibu yang sudah bersedia dan mengikuti kegiatan ini. Baik, saya sudah mute semua, dan jika jalannya materi Bapak Ibu semua ada pertanyaan nih yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar atau di kolom chat. Kita ada kolom chat Bapak Ibu di bawah, biasanya kalau di laptop, kalau di HP juga ada muncul. Bisa bertanya langsung saat berjalannya materi. Nantinya setelah selesai materi, saya akan membacakan dan akan dijawab oleh pemateri kita pada malam hari ini. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk memulai kelas ini. Saya akan mempersilakan Ustadz Ilham. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Mana nih Ustadz Ramadan pertama di kondisi COVID-19 kali ini? Ya, alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah menyelesaikan Ramadan hari pertama dengan baik ya, dan mudah-mudahan ya saudara-saudara, teman-teman, para peserta juga bisa mendapatkan keberkahan dan diterima pahalanya pada hari pertama di bulan Ramadan, insyaallah. Oke, amin. Baik, karena Ustadz sudah ada, Bapak Ibu kita mulai kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilakan untuk menyampaikan materinya Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, peserta kajian tafsir kerjasama dengan Dompet Duafa, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan yang diberikan kepada kita ya, dan juga kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Tentu di samping nikmat utama adalah nikmat iman dan Islam kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala.
tentu kita berharap bulan Ramadan ini, karena ini adalah pertemuan pertama, maka kita berharap mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik untuk kita manfaatkan momen di bulan suci Ramadan ini, kiranya tidak ada momen yang terlewatkan begitu saja tanpa kegiatan yang bermanfaat ya. Dan apa yang kita lakukan ini atas inisiasi dari Dompet Duafa Sulawesi Selatan, tentu ini adalah hal yang sangat insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya, untuk mudah-mudahan bisa menambah ya ilmu kita ya, ilmu saya semua juga sama-sama, kita semua sama belajar ya, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Dan insya Allah selama sebulan penuh kita di waktu yang sama akan mengkaji hikmah-hikmah di balik kisah yang ada di bulan suci Ramadan, di balik Al-Qur'an ya, di balik Al-Qur'an. Dan ini akan kita lakukan insya Allah mengambil dari setiap juz ya, dari setiap juz dalam Al-Qur'an itu ada kisah-kisah yang menonjol, dan itu kita ambil, kita bahas ya. Jadi setiap juz itu kan pasti banyak kisah ya. Mungkin ada 2, ada 3, tapi insya Allah metode kita ambil satu kisah yang paling menonjol pada surat itu atau pada juz itu ya, karena dalam satu juz ada satu surah bahkan lebih, tapi ada juga yang beberapa surah. Kita ambil, lalu itu yang kita angkat, dan kita akan ambil hikmahnya dari sana insya Allah. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan mulai dari kisah pertama, dari juz pertama yang akan kita angkat, yaitu tentang hikmah dari kisah sapi betina Bani Israel. Ya. Kenapa sapi betina? Karena di juz pertama ya, tentu kita semua tahu bahwa di sana ada surat ya, Al-Baqarah ya. Al-Baqarah adalah sapi betina. Dan sering sekali ya, dalam beberapa momen itu saya ditanya oleh jamaah, oleh mahasiswa saya juga kadang-kadang, kenapa surat yang kedua, itu surah Al-Fatihah, itu disebut dengan Al-Baqarah, sapi betina. Ya. Padahal sapi betina untuk masyarakat Arab itu tidak familiar. Kenapa bukan unta? Kenapa tidak kambing misalnya? Kambing, unta itu adalah hewan yang familiar di kalangan orang Arab. Ya, maka akan kita tahu sebentar jawabannya insya Allah. Nah, apalagi kita tahu saudara-saudara sekalian bahwa pada salah satu agama yang ada di dunia ini, itu mereka dalam tanda kutip memuliakan ya sapi ya. Nah, apakah ada hubungannya atau tidak ya, antara agama ini dengan agama yang lain? Nah, ini yang perlu kita jelaskan, dan saya pikir di antara beberapa kisah ya atau cerita yang menonjol di surat Al-Baqarah, kisah tentang sapi betina Bani Israel ini adalah sangat menarik. Kenapa? Karena itu juga yang dijadikan sebagai nama surah ya di juz pertama ini, yaitu surat Al-Baqarah, sapi betina. Untuk membahas ini ya, mungkin kalau ada yang membawa mushaf atau yang tafsir Al-Qur'an, terjemahan atau apa, boleh buka di ayat 63 ya. Jadi di ayat 63 atau 67 barakahnya. Kita mulai dari 67 insyaallah sampai ayat 73 di surat Al-Baqarah ya. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna khudwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ini ayat pertama ya, yang berkisah atau berkaitan tentang sapi betina yang ada pada Bani Israel ya. Bagaimana kisahnya? Jadi seperti yang kita ketahui dan sering dengarkan bahwa Bani Israel ini adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi
saya ingin cerita dulu sedikit bahwa Bani Israel itu sejarahnya panjang sekali. Bani Israel panjang sekali sejarahnya, ya. Dan banyak nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Ya, banyak sekali. Dan yang paling banyak muncul kisahnya di dalam Al-Quran, di hampir banyak surat dan banyak juz dalam Al-Quran itu adalah antara Bani Israel dengan Musa alaihissalam. Ya. Nah, termasuk dengan kisah tentang sapi betina Bani Israel ini. Ya. Di ayat yang tadi kita bacakan, mereka berkata, Bani Israel ini berkata, ya. Jadi wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Jadi Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Bani Israel bahwa Tuhan kalian, ya, sungguhnya Allah Tuhan kalian itu menyuruh kalian untuk menyembelih bakarah. Bakarah ini sapi betina. Ya. Itu perintahnya. Qalu atattakhiduna khudwa. Ya. Mereka mengatakan, apakah kamu ingin mengolok-olok kami, wahai Musa? Ya. Maka kemudian Musa mengatakan, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku termasuk dari orang-orang yang jahil. Ya. Yang jahil ini adalah orang bukan sekedar tidak paham, bukan sekedar bodoh, tapi jahil ini adalah orang yang tidak mau memahami apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kisahnya begini. Ya. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya, diceritakan tentang apa yang terjadi. Jadi dulu pada masa Bani Israel ini, ya, ada orang kaya, ya, kaya sekali, tapi dia tidak punya keturunan. Kaya, tapi dia tidak punya keturunan. Lalu ada salah seorang dari ponakannya ini, ternyata dia hidupnya miskin, ya, dia fakir. Tapi hubungan kekeluargaan dengan si kaya ini erat, ya. Tapi yang satu ditakdirkan kaya raya, yang satunya ditakdirkan miskin. Nah, keponakannya inilah yang miskin. Nah, si keponakan ini atau kemenakan ini, ya, itu tidak sabar, ya. Kan seharusnya dia adalah ahli waris, karena si kaya ini juga tidak punya keturunan, maka dia adalah ahli warisnya. Tapi dia tidak sabar. Ya, dia ingin segera menguasai harta omnya. Maka dengan suatu upaya, suatu hari atau suatu malam dibunuh pamannya ini. Ya. Dibunuhlah pamannya dan tidak ada saksi, tidak ada yang melihat ketika itu. Ya. Lalu mayat dari pamannya ini, ya, dibawa dan dibuang di desa sebelah, ya, di kampung sebelah. Ya. Jadi malam-malam dibawalah ini jasad ini, kemudian digeletakkan begitu saja di sana, ya, tidak ada saksi. Lalu kemudian, nah tentu pagi hebohlah masyarakat yang ada di situ, ya, di kampung itu. Nah, ini siapa ini? Kok ada jenazah, ya, ada mayat ditemukan dan kita tidak tahu, ya, siapa yang membunuh, ya. Nah, kemudian singkat cerita, ini keponakannya ini ingin membuat alibi, ya, ingin membuat semacam dalih bahwa bukan dia. Ya. Nah, caranya bagaimana? Maka dia menghasut orang-orang yang ada di situ untuk mencari tahu siapa yang membunuh ini. Ya. Padahal dia yang melakukan tadi malam. Tapi untuk membuang jejak, dia seolah-olah membela nama besar keluarganya dan mengatakan, ayo kita cari tahu ini, siapa yang membunuh ini paman saya ini. Ya. Lalu mereka kemudian datang rame-rame kepada Nabi Musa alaihissalam bertanya, wahai Musa, tolong minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ini ada kasus seperti ini. Ya, ada yang meninggal, ada yang dibunuh, lalu kemudian kami tidak tahu. Kami akan menuntut balas siapa yang membunuh. Ya, mintalah kepada Allah. Ya. Siapa tahu Rabbmu, Tuhanmu itu bisa memberi jawaban terhadap siapa yang membunuh keluarga kami ini. Ya. Nah, ketika mereka sudah minta seperti itu, Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk. Nah, apa petunjuknya? Inilah ayat yang turun tadi itu, ya. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Wahai Bani Israel, Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah,
Begitu disuruh menyembelih seekor sapi betina, kita kan sudah sering dengarkan ceritanya Bani Israel, bagaimana mereka tidak langsung menerima ketika ada perintah, pokoknya dibantah, pokoknya ditentang, tidak langsung menerima. Maka ini juga yang terjadi di sini, ya. Dia mengatakan, wahai Musa, yang kami minta itu adalah jawaban siapa yang membunuh. Tapi kenapa kami disuruh untuk menyembelih sapi? Apa kaitannya antara yang meninggal dengan sapi betina? Jadi seperti mereka mengatakan bahwa bukan itu yang kami minta, ya. Yang kami minta seperti ini, tapi mengapa jawabannya seperti itu? Nah, itu yang mereka sampaikan. Nah, ketika mereka bantah, lalu Musa mengatakan, A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, ya, dari sikap yang seperti kalian, ya, yang tidak mau tahu, yang masa bodoh, yang tidak mau memahami perintah dengan cepat, ya. Itu ya di ayat yang pertama, dan itu latar belakangnya tadi, ya, tentang mengapa turun perintah untuk menyembelih seekor sapi betina, yaitu bahwa sekali lagi ada yang meninggal, ya, dibunuh oleh keponakannya, lalu keponakannya sendiri ini yang ingin menghilangkan jejak, ya, menghilangkan jejak, lalu kemudian minta kepada Musa agar diberi petunjuk siapa yang membunuh, dan tadi itu jawabannya. Iya. Lalu setelah mereka tahu, bahwa Musa memberitahu bahwa ternyata ini ada kaitannya, ya. Tapi Musa alaihissalam juga belum tahu apa kaitan langsung, tapi dia mengatakan, saya sudah sampaikan permintaanmu, saya sudah sampaikan kepada Allah, dan ini jawaban Allah, berarti ada kaitannya, kerjakanlah dulu, kan begitu, ya. Maka mereka mengatakan, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka minta lagi. Oke, kalau begitu wahai Musa, ya. Coba minta kepada Allah Subhanahu wa taala lagi, minta kepada Tuhanmu, ya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Agar apa? Dia menjelaskan. Tuhanmu itu menjelaskan ma hiya, ya. Sapi betina yang bagaimana itu? Ya. Sapi betina di kampung kami banyak macam-macamnya, ya. Si Bapak A ada sapinya, Bapak B ada sapinya, ya. Yang di belakang rumah juga ada sapinya, yang di sana ada sapinya. Nah, siapa sapi betina? Yang diminta cuma satu. Sapi betina siapa yang harus kami sembelih? Gitu kan? Jadi coba, mereka tidak langsung melaksanakan apa yang diperintahkan. Padahal Allah hanya mengatakan sapi betina, tidak peduli, ya. Tidak peduli siapa yang punya, bagaimana usianya, tapi mereka minta lebih detail lagi. Coba yang lebih jelas wahai Musa. Sapi betina yang bagaimana? Ya kan? Kemudian mereka mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqarah la faridu wala biqr. Awanum baina dzalik. Ya. Setelah Musa minta lagi, baik kalau begitu saya akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih dijelaskan. Ya. Sapi betina yang bagaimana sebagaimana permintaan kalian. Maka turun jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ya, sapi betina yang Allah inginkan adalah la faridu wala bikr, yang tidak tua dan tidak muda. Ya, jadi tidak usianya yang tua, tidak juga yang masih terlalu muda, tapi awanun baina dzalik. Awanun itu pertengahan, ya. Nah, kira-kira kalau sapi itu kalau dianggap tua itu usia berapa? Kalau muda usia berapa? Nah, pertengahannya, ya. Pertengahannya itu yang kami minta. Awanum baina dzalik, ya. Faf'alu ma tu'marun. Ya. Allah mengatakan, kerjakanlah apa yang disampaikan. Ya. Coba. Perintah pertama, mereka hanya diberi petunjuk sembelih sapi betina, ya. Dan tidak ada perintah bentuk yang lain selain sapi betina. Usia tidak dijelaskan, bagaimana beratnya, bagaimana ini, tidak, hanya sapi betina. Tapi mereka kan yang minta, yang bagaimana ya Allah, kami belum jelas ini yang bagaimana ini. Maka turun perintah yang seperti tadi ini, ya, yang tidak tua, tidak muda juga, tapi pertengahan. Lalu Allah mengatakan, sudahlah, ya, sudahlah, kerjakan saja apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan. Tapi dasar Bani Israel, ya, mereka tidak langsung mengerjakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Mereka minta lagi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Coba. Mereka minta, wahai Musa, ya, mintalah kepada Tuhanmu. Ud'u lana rabbak. Ya. Mintalah kepada Tuhanmu untuk kami apa? Agar menjelaskan lebih detail lagi. Ma launuha. Bagaimana itu warnanya sapi? Coba. Jadi tadi adalah usianya, ya. Usianya itu sapi yang bagaimana? Sekarang ketika mereka bertanya lebih detail, datang lagi perintah Allah Subhanahu wa taala, ma launuha, ya. Yang bagaimana itu warnanya? Kenapa? Karena sapi betina yang usianya pertengahan ternyata masih banyak di kampung, ya. Ya. Yang si keluarga ini punya sapi betina, ada beberapa usianya sama, warnanya beda-beda. Yang sana juga ada. Nah, yang bagaimana ini jenisnya ini kami belum begitu paham. Coba lihat. Bani Israel yang seperti ini, ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha. Maka setelah Musa alaihissalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi penjelasan ya dari Allah tentang apa yang diminta oleh Bani Israel tadi, kaumnya, datanglah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa selain usianya yang pertengahan, ya, warnanya adalah safra faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Safra itu adalah kuning. Kuning keemasan, ya. Kuning keemasan, ya. Faqi'ul launuha yang sangat menyolok warnanya, ya. Jadi ya mungkin saudara-saudara tahulah kalau warna emas itu ya, warna emas tersorot sinar matahari dia akan berkilau. Seperti itu. Ya. Tasurrun nazirin. Dia setiap orang yang melihat pasti tertarik, ya. Tertarik dan senang, selalu ingin melihat karena sangat menarik warna dari sapi ini, ya. Coba jadi perintah Allah Subhanahu wa taala semakin berat. Semakin berat. Ini hikmahnya ini, ya. Jadi semakin berat. Siapa yang membuat semakin berat? Mereka sendiri yang membuat semakin berat. Coba kalau dari awal ketika Allah mengatakan sembelih sapi betina, mereka langsung sembelih. Allah kan tidak mengatakan bahwa yang tua, yang muda, yang tidak ada, dan tidak ada tentang warna, tapi mereka yang minta, ya. Nah, mereka yang minta. Makanya kan di dalam ayat yang lain itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum, ya. Janganlah kamu minta, ya, tentang sesuatu yang apabila kemudian diberikan jawabannya kepada kamu, malah itu memberatkan dirimu, ya. Allah membuat susah dirimu. Kenapa? Karena sulit untuk dilaksanakan itu. Nah, yang membuat sulit siapa? Adalah kamu sendiri, karena selalu minta yang lebih detail. Seperti inilah yang terjadi pada Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam tadi. Ya. Maka kemudian, apakah mereka langsung melaksanakan apa yang mereka minta? Ya. Coba lihat, usianya sudah ditentukan, warnanya sudah ditentukan. Mereka ternyata tidak langsung menjawab apa yang diperintahkan. Mereka masih ya, kalau bahasa apa yang ngeyel ya, masih ingin ya, ngotot lagi minta. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Innal baqara tasyabaha alaina. Wahai Musa, mintalah lagi. Minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang bagaimana itu mahiyah, bagaimana bentuknya ini sapi, kami belum terlalu jelas. Innal baqara tasyabaha alaina. Yang seperti itu ternyata masih banyak, ya. Yang warnanya begitu masih ada. Yang usianya juga seperti itu. Tasyabaha alaina. Ada yang menafsirkan tasyabaha alaina bukan berarti ada 2 atau 3 kemudian mirip, tidak. Tasyabaha alaina artinya kami tidak punya apa ya? Punya referensi, ya. Yang bagaimana itu modelnya. Jadi belum pernah kami lihat sapi yang begitu yang disampaikan oleh Tuhan, wahai Musa. Yang bagaimana itu? Coba perjelas lagi. Ya. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, ya. Mungkin sedikit lagi, ya. Insyaallah kami akan dapat petunjuk tentang bagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
datanglah perintah yang ini perintah yang menjelaskan definisi sapi yang ingin mereka sembelih itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih berat, ya. Yang kedua juga berat, tapi ini lebih berat, ya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulu wala tusirul ard, ya. La dalulun tusirul arda wala tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq, ya. Mereka mengatakan, ya. Wahai Musa, minta kepada Allah, lalu kemudian turun jawaban Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengatakan sapi betina yang kamu diperintahkan untuk menyembelihnya itu adalah la dalulun tuthirul arda, yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Coba. Sapi yang tidak pernah dipakai untuk turun ke sawah, tidak pernah dipakai untuk kerja, tidak pernah dipakai untuk mengangkat beban apapun. Ya. Wala taskil harsa, dan juga tidak pernah untuk dipakai mengolah di sawah. Ya. Coba. Jadi pokoknya ini ya barangkali kalau istilah kita ini sapi yang dipingit, sapi yang dipingit, sapi yang istimewa. Ya, ya mana ada sapi yang seperti itu? Ya, yang dikandang terus, ya. Lalu kemudian tidak dipakai untuk usaha dan seterusnya, ya. Kalau sekarang mungkin ada peternakan yang memang untuk diperjualbelikan, tapi ini kita bicara tentang Bani Israel yang masa lampau, ya, yang belum berpikiran seperti yang ada dalam gambaran kita sekarang, ya. Kemudian musallamatun la syiyata fiha. Apa artinya musallama? Musallama itu sehat, ya. Tidak pernah sakit. Ya. Sapi yang diinginkan tidak pernah sakit, ya, betul-betul sehat. La syiyata fiha, tidak ada belang di kulitnya. Ya. Cacat sedikit pun tidak ada, ya. Kalau sapi kita pada umumnya di kampung itu kan ya ada saja penyakitnya, entah di kulitnya, entah di kukunya kah, entah di mulutnya, entah ada saja, ya. Tapi ini yang diminta adalah sehat 100%. Tidak ada sama sekali penyakit yang pernah menghinggapinya. Ya. Setelah ada penjelasan seperti itu, barulah mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haqq. Wahai Musa, kamu sekarang sudah datang dengan apa yang kami inginkan, ya. Inilah al-haq yang kami inginkan. Tapi sebenarnya kalimat qalul ana ji'ta bil haqq itu bukan berarti mereka sudah puas dengan apa, tapi mereka sudah tidak bisa lagi mendapatkan apa yang dia, semakin susah, ya. Semakin berat perintah yang Allah berikan pada mereka. Yang tadi tentang usianya, kemudian tentang apalagi tentang warnanya, lalu kriterianya, ya. Kriterianya yang sehat, yang tidak pernah dipakai kerja dan seterusnya. Lalu ketika mereka, wah ini semakin sulit, kita tanya pasti semakin sulit. Lalu mereka mengatakan, qalul ana ji'ta bil haqq. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Setelah datang kriteria yang terakhir ini, ya, barulah mereka fadzabahuha, mereka menyembelihnya. Wa makadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak bisa menyembelih, tidak bisa melakukan, hampir saja. Ya. Kenapa hampir? Karena bertubi-tubi datang perintah Allah Subhanahu wa taala, berulang-ulang datang perintah Allah, bukannya langsung dilaksanakan, tapi mereka ngeyel, ya. Mereka ngotot tidak melaksanakan kecuali betul-betul jelas apa yang disampaikan. Ya. Padahal coba lihat, ketika sekiranya di awal Allah mengatakan sembelih sapi betina, langsung mereka sembelih, maka Allah tidak perlu menjelaskan lebih detail, lebih terperinci lagi. Dan mereka yang minta. Maka ini hikmahnya ini. Ini hikmahnya. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, langsung kita kerjakan, ya. Kita tidak perlu, Allah itu Maha tahu apa yang paling cocok untuk kita. Yang menciptakan kita ini, tubuh kita ini, yang paling paham apa yang kita perlukan untuk hidup di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tahu. Maka ketika Allah memberikan perintah,
Allah memberikan larangan, maka insya Allah itu adalah hal yang paling cocok, yang paling sesuai untuk diri kita. Ketika Allah mengatakan, puasalah kamu, ya, tahan diri, ya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan di siang hari Ramadan, dari mulai imsak, ya, waktu subuh sampai kemudian waktu maghrib tiba, tahan, ya. Tidak perlu ada di antara kita yang protes, wah kalau tidak makan seharian baru bisa pingsan, ya, bisa loyo seharian, tidak kerja dan sebagainya. Insya Allah tidak. Kenapa? Allah paling tahu bagaimana kekuatan tubuh kita. Ya. Allah sudah tahu bagaimana manusia bisa menahan perintahnya. Ya. Allah paling bijak dengan semua keputusan untuk kita. Pasti terbaik. Nah, inilah hikmah yang ada dikandung dalam kisah Bani Israel ini. Saya lanjutkan sedikit, saudara sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berhenti pada bahuha wa ma kadu yaf'alun. Ya. Dan mereka memang menyembelihnya, tapi hampir saja mereka tidak melakukan karena terlalu banyak permintaan tadi. Kemudian ternyata ayat 72, ini yang menjadi awal yang saya ceritakan di awal tadi, wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ketika kalian, wahai Bani Israel, salah seorang di antara kalian itu membunuh salah seorang yang lain, ya, lalu kalian berselisih paham, ya, berselisih paham dengan siapa yang membunuhnya, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkap, ya, mengungkap apa yang kalian sembunyikan. Ya, itu yang menjadi latar belakang dari cerita tadi. Jadi mereka ada yang membunuh, lalu kemudian berselisih paham siapa yang membunuh, lalu kemudian Allah mengungkap. Dan faqulna dribuhu bi ba'dihha. Ketika mereka sudah menyembelih sapi betina tadi, ya. Jadi kalau dalam di tafsir diceritakan bahwa mereka berusaha, ya, hampir segenap orang yang ada di negeri itu, Bani Israel itu, cari sapi betina yang diinginkan oleh Allah untuk disembelih. Karena tadinya hanya di kampung itu banyak sapi betina, tapi ketika syaratnya semakin berat, mereka keliling kemana-mana, tidak ketemu. Barulah kemudian ternyata ada satu orang yang di tempat yang jauh yang punya sapi, seperti persis yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Usianya pertengahan, warnanya yang kuning, kemilau begitu, ya, yang merlap, kemudian tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, kerja dan sebagainya, tadi sehat, ya, tidak ada cacat sedikit pun. Itu hanya ada satu orang yang punya, ya. Dan ketika Bani Israel ingin minta, ya, dia tidak mau, ya, tidak mau, kecuali ditebus, ya, dibeli dengan apa? Ditebus dengan apa? Ya, kalau dalam riwayat disebutkan bahwa bulu yang ada di kulit sapi itu ditimbang dengan berapa timbangannya, seberat itu emas yang dibayarkan. Ya. Jadi ada yang mengatakan kulitnya, ada yang mengatakan bulunya, ya. Lalu kemudian dikira-kira berapa beratnya, berapa juga emas yang harus dibayarkan untuk ditebus sapi ini. Ya. Nah, jadi ini semakin berat. Dan mereka memang berhasil karena kumpul-kumpul, lalu kemudian mereka menyembelih. Ya. Singkat cerita, faqulna dribuhu bi ba'dihha. Ketika mereka sudah menyembelih, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmahnya tadi. Ya. Idribuhu bi ba'dihha. Sebahagian dari daging atau tubuh sapi betina yang sudah dipotong itu ambil, lalu pukulkan kepada yang meninggal tadi, ya. Ada yang mengatakan bahwa bagian ekornya dipotong, ada yang mengatakan bagian yang lain, ya. Tapi yang jelas bagian dari sapi itu pukulkan ke orang yang meninggal tadi, ya. Ketika sudah dipukulkan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal tadi malam itu, sekarang ini ceritanya pagi, ya, itu bangun kembali. Bangun. Ya.
hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cerita Bani Israel ya, yang dulu bukan masa sekarang ya. Lalu kemudian menceritakan bahwa yang membunuh saya tadi malam itu adalah si fulan. Ya, yang membunuh saya adalah si fulan. Setelah terungkap dan semua orang tahu, oh ternyata ini yang membunuh. Ini yang membunuh, tahu orang yang tadinya hidup itu meninggal kembali. Jadi hanya hidup bukan untuk melanjutkan kehidupannya, tapi hanya untuk mengungkap siapa yang membunuh. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah mengungkap apa yang kalian sembunyikan. Ya, di balik adanya orang yang meninggal ini. Itu ya. Jadi fakulna diribuhu ba'diha. Pukulkan dengan sebagian yang ada di badan sapi itu, sehingga orang itu tadi bisa hidup kembali, menceritakan bagaimana peristiwa tadi malam yang dialami, dan Allah mengatakan, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati. Ya mungkin kita berpikir, mana mungkin orang yang sudah mati lalu kemudian hidup kembali. Dalam pikiran kita, ya mustahil, ya tidak masuk akal. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang mustahil, ya tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu diantara lain hikmahnya. Maka ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun, pasti jadi. Ketika Allah ingin menghidupkan, pasti akan hidup, ya. Jadi jangan pernah khawatir dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan membawa hikmah untuk kita semua. Demikianlah Allah memperlihatkan ayat-ayatnya kepada kita untuk apa? La'allakum ta'qilun, agar supaya kita bisa menggunakan akal pikiran, ya. Maka saudara sekalian, ini yang menjadi cerita atau kisah di juz pertama yang ada di surat Al-Baqarah ini tentang bagaimana satu episode, ya, dalam kehidupan Musa alaihissalam bersama Bani Israel, yaitu tentang sapi betina tadi. Dan banyak hikmah yang bisa kita petik, antara lain bahwa ketika Allah memerintahkan kepada kita, jangan pernah membantah, jangan pernah banyak bertanya, ya, jangan protes, lakukan, pasti itu yang terbaik untuk kita. Yang kedua, perintah Allah dan larangan Allah pasti cocok, pasti sesuai dengan kita. Tidak ada yang berat. Yang ada adalah kita yang tidak sabar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, maka Allah bisa melaksanakannya. Ketika Allah mengatakan hidup, maka hiduplah. Ketika Allah mengatakan kun, jadi, maka itu akan jadi. Dan kita jangan mengukur ilmu Allah Subhanahu wa taala, kudrah Allah, kekuasaan Allah dengan kemampuan kita. Karena bagaimanapun hebatnya manusia, tidak akan pernah mencapai ilmu dan kehebatan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kemampuan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan suci Ramadan yang dibuka lebar-lebar pintu untuk kita melakukan berbagai macam kebaikan dan kita mendapatkan keberkahan insyaallah. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, ya Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini bermanfaat untuk kita semuanya insyaallah. Dan masih ada waktu, ya tentu saya ingin silaturahim kepada bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, dan kita diskusi dan belajar bersama insyaallah. Ya. Sementara saya kembalikan ke saudara kita, ya Pak Rahman, silakan. Alhamdulillah, syukran Ustadz, luar biasa. Intisari dari Al-Quran baru satu juz kita bahas ternyata, namun hikmah yang kita peroleh sangat luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya boleh ditulis di kolom komentar, di kolom chat. Ini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk Ustadz yang bisa dijawab. Saya akan bacakan lebih awal Ustadz yang akan ditanyakan, yang akan dijawab dari Ibu Eli. Ada ini Ibu Eli, Guru Eli, seorang guru. Ustadz, bagaimana hubungan surah Al-Baqarah dengan keadaan bertambahnya korban COVID-19? Bukankah masyarakat banyak yang tidak mengikuti aturan? Di mana mereka mengunjungi wilayah yang awalnya yang terkena wabah bahkan meninggalkan wilayah tersebut, itu Ustaz.
Kemudian yang kedua Ustadz, ini agak di luar dari pembahasan sebenarnya, tapi di dalam Al-Baqarah juga dibahas tentang sholat sih sebenarnya Ustadz. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita dihimbau untuk sholat di rumah, baik berjamaah maupun individu. Kalau ya di rumah, yang jadi imam itu, mohon maaf jika bacaan Al-Qur'annya kurang sempurna. Bagaimana hukumnya? Apakah rukun sholat diterima atau tidak? Sebab di daerah tertentu Ustaz ada yang menjadi syarat untuk menjadi imam itu adalah orang yang paling dewasa di antara mereka. Saya kira itu Ustaz, silahkan dijawab dulu Ustaz, dan kita sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan. Silahkan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Eli atau Pak Eli ini ya, saya tidak tahu ya. Allahu a'lam. Saudara kita yang bertanya tentang hubungan surat Al-Baqarah dengan keadaan yang ada sekarang ya, bertambahnya korban COVID-19 ya. Mudah-mudahan para korban diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini, yang bertanya ya, penanya dan saudara-saudara sekalian ya. Kalau kita kaitkan ya secara langsung ya tentu tidak ada kaitan secara Halo. Baik, suaranya sepertinya Ustadz terkendala jaringan. Bapak Ibu sekalian, kita menunggu dulu beberapa waktu sampai suara Ustadz kembali normal kita dengar. Ini sudah ada yang masuk juga dari Saudara Fulan dan juga Darmang. Baik, Bapak Ibu, kita menunggu Ustadz dulu. Sepertinya terkendala jaringan. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Sambil menunggu Ustadz kembali bergabung dengan kita akan informasikan juga kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Di kelas online Ramadan virtual kali ini dari Dompet Duafa ada beberapa kelas Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satunya. Di hari-hari tertentu juga kita di hari Senin, Selasa, Senin, Kamis, dan Ahad itu akan ada kajian Sirah Nabawiyah juga. Itu sifatnya gratis dan bisa diikuti juga untuk lebih mengenal bagaimana sikap-sikap dan sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Nah, itu salah satunya. Kita juga ada kelas tahsin. Kelas tahsin ini kelas berbayar Bapak Ibu selama sebanyak 50.000 dalam waktu sebulan. Kelas tahsin ini mempelajari kembali Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah, dan menggunakan metode Baghdadiyah. Metode Baghdadiyah ini adalah salah satu metode yang banyak digunakan di kajian-kajian Islami yang lain. Bahkan di beberapa negara juga sedang menggunakan ini bagi saudara-saudara Muslim kita di sana, bahkan di daerah-daerah yang lain juga. Dan di Pulau Jawa ini kitab Baghdadiyah ini banyak dipelajari juga. Nah, itu kelasnya sampai membaca dan sampai lancar, dan kita maksimalkan selama sebulan. Nah, ini berbayar sebanyak 50.000 untuk kelas selama sebulan. Baik, Ustadz, Assalamualaikum. Sudah tersambung kembali. Kirim ini tadi ke depan. Di depan ya, untuk topik. Nah, selain itu, selain yang tadi ya, Ustadz sepertinya keluar masalah jaringan. Insya Allah akan kembali lagi mudah-mudahan dengan ini. Nah, ini setiap Ustadz Saudara Fulan bertanya 50.000 sebulan. Iya, Bapak Ibu. Kelas tahsin ini 50.000 sebulan, dia 4 kali pertemuan, Senin sampai Kamis. Untuk sekarang kita jadwalkan di jam 2 sampai jam 3 sore. Dan pengajarnya adalah muajih. Muajih itu adalah pengajar Al-Quran khusus yang ada di Sulawesi Selatan.
Muaji adalah dari Forum Halaqah Quran Dompet Duafa Sulawesi Selatan. Itu yang akan mengajar kita selama sebulan lewat virtual juga, online seperti ini. Nantinya setelah belajar dan metode-metodenya, sistem praktik juga kita akan lakukan. Jadi pesertanya akan mengirim, merekam suaranya mengaji, kemudian dikirim ke grup WA. Nah, cara pembayarannya, kita akan buat flyernya, mudah-mudahan besok kita sebar, itu membayar melalui rekening Dompet Duafa Sulawesi Selatan. Nanti kita akan sebarkan juga di grup kita juga, kita akan sebarkan juga bentuk pendaftarannya dan cara pembayaran dilakukan seperti apa. Kemudian informasi kedua, Bapak Ibu, selain kelas tahsin yang berbayar, kita juga ada kelas bahasa Arab insya Allah. Nah, kelas bahasa Arab ini kita akan belajar bahasa Arab dari dasar selama beberapa kali pertemuan selama bulan Ramadan, dan semoga ketika banyak pendaftarnya kita akan buka juga sampai berkelanjutan insya Allah setelah selesai Ramadan. Katanya Ustadz tadi ada trouble di jaringan, sudah stabil kembali jaringannya. Itu Bapak Ibu info-info tentang kelas-kelas online di Dompet Duafa. Ada juga kelas online Apilajara. Kelas online Apilajara ini tentang beberapa tema, bagaimana membuat PowerPoint, bagaimana mengelola acara dan sebagainya, itu berbayar juga 25.000 per acara. Nah, ini cara pembayarannya dari Saudara Safril Idris, kita melalui rekeningnya Bapak Ibu, kita akan transfer. Dananya akan ditransfer ke rekening Dompet Duafa. Rekening Dompet Duafa itu bisa melalui, nanti kita akan share dan juga bisa dari salah satu dari rekening ini. Nanti kita akan share Bapak Ibu ketika esok hari insya Allah bagaimana kelas-kelas ini dan sistemnya seperti apa. Ustaz Ilham sudah belum bergabung ya. Kelas bahasa Arabnya berbayar ya, betul. Betul Pak, kelasnya berbayar. Pendaftarannya kita akan buka insya Allah besok, mulai kita akan sebar-sebarkan informasinya dan juga bagaimana pembayarannya dilakukan. Kalau pembayarannya melalui rekening Dompet Duafa, dan kelasnya itu insya Allah di hari Senin, Rabu, dan Jumat insya Allah kita akan lakukan. Kelasnya ini di jam 10.30 sampai 11.30 1 jam. Oke, kita sambil menunggu Ustadz bergabung kembali. Nah, itu kelas-kelas online yang akan kita lakukan di Dompet Duafa. Kalau di kelas Apilajara, kita juga sering dari beberapa pekan lalu mengadakan kelas online, namanya kelas online Apilajara. Kelas ini banyak membahas tentang lebih banyak kepada life skill sebenarnya. Itu kita akan membahas beberapa kegiatan. Ada kegiatan Ramadan. Di kegiatan Ramadan ini ada pelatihan-pelatihan pembuatan PowerPoint, bagaimana praktek self healing, bagaimana mengelola manajemen organisasi atau acara, dan juga kegiatan-kegiatan lain. Nah, insya Allah kita akan sebar-sebar juga, dan bisa informasi tentang kegiatan-kegiatan yang sempat kami sampaikan pada malam hari ini itu bisa dilihat di Instagramnya Dompet Duafa, di
@ddsulsel. Bisa juga di Instagram di @ddsulsel dan di Instagramnya Ramadan Virtual Festival. Ramadan Virtual. Ramadan Vir. Nah, itu informasi tentang kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Kita juga ada kegiatan siaran radio Bapak Ibu di bulan Ramadan ini. Bisa didengarkan di radio di pukul 5 sore dan juga di RRI mulai jam 1 siang atau jam 10 pagi. Baik. Sepertinya Ustadz di sana kehilangan jaringan. Katanya tadi di daerahnya Ustadz ada listriknya padam sehingga jaringan juga hilang. Sehingga tidak bisa terkoneksi dengan internet. Nah baik, jika malam ini Ustadz belum bergabung, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu kita akan simpan ya. Kita akan simpan untuk dijawab di besok hari. Jadinya pertanyaan Bapak Ibu yang tertunda malam ini belum sempat dijawab oleh Ustadz karena adanya masalah masalah jaringan, akan dijawab di esok hari. Makanya bagi Bapak Ibu silahkan ikuti terus kelas ini. Informasi-informasi akan disampaikan di di Instagram dan juga Facebooknya Dompet Duafa. Ya, Pak Taufik, betul. Ustadz itu pematerinya ada di Bulukumba. Jadi beliau lagi di Bulukumba bersama keluarga Ramadan pertama. Dan nanti kedepannya akan siaran atau live dari Makassar. Guru Lutfi Adila yang angkat tangan, silahkan ada yang mau ditanyakan. Baik, kita tunggu Ustadz sampai pukul 21:30. Nah, kalaupun Ustadz Ilham belum bisa bergabung pada malam hari ini, pertanyaannya akan kita simpan dulu dan insya Allah akan dijawab pada kegiatan besok pagi, besok di jam yang sama. Nah, itu dari kami. Untuk kegiatan di bulan Ramadan. Dan untuk kegiatan di luar bulan Ramadan seperti biasa Bapak Ibu Dompet Duafa selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat karena Dompet Duafa Sulawesi Selatan juga adalah salah satu lembaga kemanusiaan milik umat. Nah, kegiatan kami di Dompet Duafa sekarang ini adalah pembuatan chambers, disinfektan chambers. Kita baru-baru mengirim ke Antang hari ini. Desinfektan chambers ini seperti bilik yang kemudian menyemprotkan desinfektan dan digunakan oleh warga untuk masuk dan untuk membersihkan diri, dan itu membuat warga lebih nyaman ketika beraktivitas di luar karena kekhawatiran terhadap virus COVID-19 ini lebih jauh gitu. Kemudian kita juga ada pembagian sembako bagi warga yang terdampak COVID-19. Di Makassar kita ada 4 zona merah yang ada 4 kecamatan, dan juga kita membagikan sembakonya di Kabupaten Maros, Makassar dan sekitarnya. Dan untuk sekarang kita lagi pembuatan masker juga. Masker ini kita akan bagikan kepada warga secara gratis, secara cuma-cuma bagi warga yang masih sering beraktivitas di luar namun tidak menggunakan masker. Dan kita ada penghimpunan donasi untuk APD bagi perawat, dokter yang bekerja di rumah sakit,
hal ini diberikan agar mereka lebih semangat bekerja di rumah sakit. Juga ada open donasi untuk pembagian sahur dan makan sahur dan takjil kepada perawat. Hal ini dilakukan agar para perawat, para dokter yang bekerja sebagai garda terdepan untuk penanggulangan COVID-19 ini lebih semangat, lebih kuat untuk bekerja di rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung. Mudah-mudahan jaringan di sana sudah membaik, Ustadz. Ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan. Ya. Baik Ustadz, ada tadi pertanyaan ya, kita langsung ke pertanyaan saja. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman pada malam hari ini yang mengenai tentang Ibu Eli tadi. Ya. Bagaimana hubungan surah Al-Baqarah dengan COVID-19, sementara banyak masyarakat yang tidak mengikuti aturan keluar dari wilayah, mengunjungi wilayah yang terdampak sehingga dan bahkan meninggalkan wilayah tersebut. Dan ada juga yang tentang surah yang tentang sholat, apakah ketika yang menjadi imam itu bacaannya kurang lancar, apakah rukun sholat itu diterima atau tidak. Kemudian yang terakhir nih Ustaz, ada dari Fulan, saudara Fulan, apakah boleh kita memikirkan dulu apa yang diperintahkan, sekedar mengetahui manfaat dari perintah itu, supaya kita bisa lebih termotivasi. Karena ada kaidah yang berbunyi, sebelum beramal haruslah berilmu dulu, gitu Ustaz. Ya. Itu Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf ya, peserta semuanya, saudara-saudara sekalian, sempat terputus karena agak jauh di sini. Saya tidak di Makassar ini, tidak di Makassar, dan jaringan mati lampu sebentar, lalu jaringan agak lama baru kemudian normal kembali, ya. Ya, insyaallah. Yang pertama tadi tentang Al-Baqarah dan kondisi yang sekarang. Ya, mungkin yang dimaksud dengan Al-Baqarah secara khusus adalah terkait dengan apa yang kita kisahkan tadi ya, apa yang kita ceritakan tadi tentang kondisi Bani Israel. Jadi kalau dikaitkan dengan kondisi yang ada sekarang, bahwa banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mau mengikuti himbauan pemerintah, yang tidak atau enggan mengikuti himbauan para ulama kita, padahal itu sudah sekelas fatwa MUI, bukan lagi fatwa individu ya, perorangan, tapi itu sudah sekelompok ulama yang mengkaji secara dalam, dan itu bukan satu orang tapi kumpulan dari banyak ormas, lalu kemudian memutuskan dan memberikan himbauan seperti itu, lalu kemudian diperkuat lagi dengan para ahli dari pemerintah kita ya. Jadi ibaratnya begini, dalam persoalan yang kita hadapi sekarang ini sudah menjadi dalilnya adalah ayat kauliyah dan ayat kauniyah ya. Jadi ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyahnya adalah para ulama yang sudah menyampaikan, nah, ayat kauniyahnya adalah para ahli medis ya. Ahli medis sudah menyampaikan bahayanya kalau penyakit ini. Maka bagi kita umat Islam ya, yang terbaik adalah stay at home, tinggal di rumah gitu ya. Karena dan ini sudah sering disampaikan oleh pemerintah kita, sudah sering kita dengarkan bahwa kita ini tidak tahu yang bawa penyakit itu siapa. Ya, yang bawa penyakit itu siapa.
Bisa jadi OTG orang tanpa gejala, padahal sebenarnya dia bawa penyakit. Ya. Makanya ketika pemerintah untuk sementara melarang kita mudik ya atau pulang kampung ya untuk sementara, itu untuk apa? Agar supaya kita jangan sampai justru bermaksud bersilaturahim malah membawa penyakit ya. Dan kita tentu tidak ingin membawa kemudaratan kepada saudara-saudara kita ya dimanapun berada. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai warga negara yang baik ya, maka sebaiknya di masa-masa seperti sekarang ini kita ibadah di rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah ya. Dan jangan khawatir, jangan sampai berpikir, aduh kalau begitu kita tinggalkan masjid. Bukan meninggalkan ya, karena bukan sengaja mau meninggalkan, tapi karena ada apa namanya, ada masalah ya, ada sesuatu yang memang membuat kita ini kondisi darurat namanya ya. Karena sering saya juga pernah diprotes ketika kenapa tidak dibuka saja itu Ustadz itu masjid itu, masa kita takut sama corona? Masya Allah, bukan takut ya, bukan takut, tapi ada sesuatu yang dipertimbangkan yang masalahnya lebih besar daripada yang ini ya. Dan kita datang ke masjid karena dalil, dan kita juga tidak ke masjid karena dalil. Jadi sama-sama tidak ada yang kita lawan dalam hal ini ya. Jadi saya kira seperti itu ya. Dan Ramadan tidak berkurang nilainya, tidak berkurang kemuliaannya kalau kita mengikuti himbauan ulama kita dan himbauan pemerintah untuk tetap ibadah di rumah ya. Tidak berkurang insya Allah ya. Nah, walaupun banyak dijelaskan bahwa lihat zonanya dulu, apakah dia sudah zona merah atau masih zona hijau, memang ya itu memang dipertimbangkan. Tapi kalau memang sudah jelas-jelas pemerintah setempat sudah menghimbau seperti itu, berarti itu yang terbaik untuk kita. Ya, itu yang terbaik untuk kita. Jangan kalau mau dihubungkan dengan Bani Israel tadi, jangan seperti Bani Israel yang terlalu banyak protes ya. Akhirnya mencelakakan dirinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik ya. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang apa tadi Pak Rahman? Kurang tidak sempat catat. Salat ya, tentang salat kalau nggak salah ya. Ya. Orang yang jadi imam ya, memang seharusnya adalah orang yang pertama paling bagus bacaannya. Kalau dalam hadis Nabi kan disebutkan aqra'uhum, ya aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya, dan syukur-syukur kalau paling banyak hafalannya, ya. Jadi bukan sekedar bagus tapi hafalannya juga bagus. Karena banyak ya, walaupun bagus tapi kalau cuma itu saja yang diulang juga kurang bagus ya. Tapi kalau sudah bagus, banyak hafalannya, itu mantap. Tapi kalau toh tidak ada, dan apalagi kita memang dianjurkan di rumah, dan kebetulan di rumah hafalannya pas-pasan, ya itu saja, ya itu saja. Tidak perlu kita memaksakan diri, ya. Ada yang pernah bertanya, bagaimana kalau cuma setiap rakaat kedua, tarawih misalnya, dia hanya baca Al-Ikhlas? Apakah itu sah? Itu sah, insya Allah. Ya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Yang penting bukan Al-Fatihahnya yang dihilangkan. Ya, tapi kalau surah-surah sesudah Al-Fatihah itu yang diulang-ulang itu tidak masalah, insya Allah. Ya, seperti itu. Ya. Yang ketiga Ustadz, dari saudara Fulan, apakah boleh kita memikirkan dulu apa yang diperintahkan, sekedar mengetahui manfaat dari perintah itu, supaya kita bisa lebih termotivasi? Karena kan ada kaidah yang berbunyi Ustadz, sebelum beramal haruslah berilmu dulu gitu Ustadz. Baik, di akhir ayat yang tadi kita bacakan itu Allah berfirman, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Artinya memang kita disuruh untuk berpikir, ya. Jadi kalau memikirkan, ya, bukan protes, ya, bukan bertanya dalam arti tidak langsung mau melaksanakan, itu berbeda. Kita memang disuruh menggunakan akal pikiran, boleh, tidak apa-apa, ya. Tapi tidak boleh mendahulukan akal daripada wahyu, ya. Kalau wahyu sudah jelas memerintahkan, ya, tidak perlu kemudian kita memperturutkan akal lalu kemudian menolak wahyu, ya.
kita pakai akal kalau wahyu ini di situ belum betul-betul jelas. Ya. Kan makanya sumber hukum Islam itu kan ada Al-Quran, ada hadis, ada ijtihad. Ya. Kalau dalam Quran tidak gamblang, tidak jelas, hadis juga belum ada dukungan di situ, maka di sinilah para ulama berijtihad boleh. Ya. Di situ digunakan akal pikiran. Tapi kalau ada sesuatu keputusan berdasarkan akal, lalu kemudian itu bertentangan dengan ayat, maka tidak diterima. Yang dipakai adalah ayat. Tidak boleh ayat ditolak karena akal pikiran. Ya, seperti itu. Jadi bukan menolak kalau sekedar kita mau mengatakan bahwa berilmu dulu, bahkan itu ya. Dalam kitabnya Imam Bukhari kan begitu, ada babnya itu adalah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Itu harus seperti itu. Dipelajari dulu. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa suatu ibadah yang dilakukan tanpa dasar ilmu, maka peluang kelirunya lebih besar daripada benarnya. Itu bahayanya itu kalau kita tidak tahu. Ya. Jadi ibadah jelas ibadah, tapi kita tidak tahu bagaimana syaratnya, bagaimana rukunnya dan seterusnya, maka peluang keliru melaksanakan ibadah itu lebih besar daripada benarnya. Karena kalau kita hanya tidak ada pengetahuan, kita ikut-ikutan, kita fanatik buta. Padahal bisa jadi yang kita ikuti itu belum tentu benar. Ya. Maka memang perlu berilmu, ya, perlu kita belajar, ya. Dan bukan dimaknai sama dengan Bani Israel tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Ini ada yang baru bertanya tapi hampir senada Ustaz. Tadi sebenarnya bertanya adalah bagian dari proses belajar. Tetapi dalam kisah ini kita dihimbau agar tidak banyak bertanya. Bagaimana mengetahui tentang apa, kapan bisa bertanya, dan tentang apa, kapan tepat waktunya untuk bertanya, dan kapan kita tidak boleh bertanya gitu Ustaz. Iya, dalam pendidikan itu sering disampaikan oleh kita, orang yang bertanya itu ada 3 modelnya. Ya. Ada bertanya karena tidak tahu, ya. Ada bertanya karena ingin mengukur ilmu, ya. Jadi ada juga yang bertanya karena bukan mau mengukur, bukan mau ini, karena protes. Ya, protes tapi nada bertanya. Nah, yang dilakukan oleh Bani Israel itu. Jadi bukan bertanya karena tidak tahu. Ya. Nah, kalau bertanya karena tidak tahu, proses belajar mengajar itu tidak masalah. Dan memang kita diperintahkan, kan? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, kan ayatnya jelas. Ya, tanyalah ahli zikir. Ahli zikir maksudnya orang yang tahu, orang yang paham. Jika kamu tidak mengetahui, kita memang diperintahkan untuk bertanya, ya. Jadi bukan bertanya untuk protes seperti yang dilakukan oleh Bani Israel, tapi bertanya untuk betul-betul kita jalankan. Dan bukan bertanya untuk mengukur ilmu. Karena ada orang yang bertanya itu hanya sekedar mengetahui, cuma segini ilmunya Ustadz. Setelah itu, apa yang dilakukan? Tidak dilakukan, hanya untuk sekedar tahu saja, mengukur saja. Ya. Nah, tidak seperti itu yang diinginkan. Ya. Tapi kita belajar untuk menjalankan kalau itu kebenaran dan menjauhi kalau ternyata itu adalah keburukan. Ya, itu boleh. Suaranya tidak terdengar, Pak Rahman. Mikrofonnya Pak Rahman tidak di-on-kan. Afwan Ustaz, Bapak Ibu, ternyata di-mute juga tadi. Ya. Baik, dengan selesainya pertanyaan tadi Bapak Ibu sekalian, itu artinya selesai juga kelas kita pada malam hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di besok pada jam waktu yang sama, yaitu 8:30 sampai 8:30 insya Allah. Dan kami dari Dompet Duafa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz telah meluangkan waktu berbagi bersama kami di kelas ini, di kelas sirah atau tafsir pada malam hari ini. Dan insya Allah Bapak Ibu kita akan kembali ketemu besok dan kita akan membahas tentang juz kedua insya Allah.
Nah, apa yang akan kita kaji di sana nanti kita akan bahas bersama dengan Ustadz besok hari. Dan informasi juga Bapak Ibu sekalian yang terlambat mengikuti kelas ini, boleh dilihat juga kembali di YouTube. Kita akan masukkan juga di YouTube untuk dilihat kembali supaya kalau ada yang tertinggal atau ada materi yang belum dipahami bisa dilihat kembali. Itu Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menutup kelas kita pada malam hari ini, kami dari Dompet Duafa mewakili pimpinan dan seluruh amil mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz sudah berbagi pada malam hari ini dan mengucapkan juga terima kasih kepada para jamaah yang masih setia mengikuti kelas ini. Dan kami juga memohon maaf atas kekurangan-kekurangan, atas masalah-masalah yang terjadi pada kelas online yang telah kita laksanakan. Dan tentunya Bapak Ibu kita akan menunggu, kita akan informasikan tentang kajian-kajian di hari-hari selanjutnya. Mungkin itu dari kami. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kelasnya saya tutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.